Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda Solehah? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran kita hari ini, kita masuk ke tema 3, yaitu tugasku sehari-hari. Nah, Ananda Solehah silahkan membuka buku tematiknya ya. Ananda Soleha bisa membuka bukunya pada halaman 112. Nah, di situ silahkan dibaca. Ada teks bacaan tentang tugas di rumah. Nah, Ibu mau sedikit menambahkan tentang pembagian tugas di rumah. Nah, Ananda Soleha, di rumah itu ada siapa saja? Ada orang tua dan saudara. Tugas kita terhadap orang tua adalah membantu mereka. Nah, contohnya apa? Kita bisa membersihkan rumah, seperti itu. Lalu, tugas kita terhadap saudara, contohnya apa? Yaitu membantu belajar. Misalnya kita bisa membantu adik kita belajar. Dalam melaksanakan tugas, kita harus saling menghargai. Nah, Nanda Solehah, setiap anggota keluarga itu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas anggota keluarga itu pun berbeda-beda. Setiap tugas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan setiap anggota keluarga itu harus saling bekerja sama sehingga semua pekerjaan itu lebih cepat diselesaikan. Nah, Ananda Solehah, dalam melaksanakan tugas pun kita harus saling menghormati. Dalam anggota keluarga, ada yang usianya lebih tua dan ada juga yang lebih muda dari kita. Nah, kita hendaknya bersikap hormat dan santun kepada orang yang lebih tua, contohnya ibu dan bapak. Nah, kepada yang lebih muda kita harus menyayangi, contohnya kepada adik kita. Nah, Ananda Soleha, di situ di halaman 112 ada contoh tugasku. Nah, salah satu contoh tugasku yaitu melakukan ibadah sholat, membaca Al-Quran, belajar, membantu ibu, memberi makan ayam, dan menyiram bunga. Nah, itu adalah materi PPKN dari Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menjapri Ibu ya, atau di grup Telegram. Ananda Soleha bisa membuka bukunya pada halaman 114. Nah, Ananda Soleha, materi selanjutnya kita akan mempelajari matematika, yaitu kita akan belajar tentang waktu. Nah, kita akan mempelajari waktu sholat. Nah, Ananda Soleha, sholat itu apa sih? Sholat itu adalah salah satu ibadah yang diperintahkan Allah. Setiap orang yang beragam Islam wajib mengerjakannya. Sholat wajib ada 5. Sholat subuh dikerjakan 2 rakaat. Sholat zuhur dikerjakan 4 rakaat. Sholat asar dikerjakan 4 rakaat. Sholat maghrib dikerjakan 3 rakaat. Dan yang terakhir, sholat isya dikerjakan 4 rakaat. Melaksanakan sholat harus sesuai dengan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melaksanakan sholat harus sudah masuk waktunya, karena kalau belum masuk waktunya maka tidak sah sholatnya. Nah, Nanda Soleha, karena kita akan mempelajari tentang waktu, kita akan mempelajari jam. Nah, Nanda Soleha, perhatikan gambar jam tersebut. Nah, pada gambar tersebut yaitu waktunya kita untuk bersiap-siap melaksanakan sholat subuh. Nah, kita bisa bangun jam 4.30. Nah, pada gambar tersebut jam menunjukkan jam 4:30 atau bisa dikatakan jam setengah 5. Selanjutnya yaitu waktu sholat zuhur. Nah, biasanya pada pukul 12 azan zuhur sudah berkumandang, yaitu jam 12 atau pukul 12. Jarum pendeknya berada di angka 12 dan jarum panjangnya pun berada di angka 12. Selanjutnya waktu untuk sholat asar. Jarum jam menunjukkan pukul 3 siang, di mana jarum yang pendek menunjukkan arah angka 3 dan yang jarum yang panjang menunjuk arah angka 12.
Biasanya pada pukul 3 siang, adzan sholat asar pun berkumandang. Ananda bisa segera bangun dari tidur dan pergi untuk berwudu dan melakukan sholat berjamaah bersama keluarga. Selanjutnya, waktu sholat maghrib. Biasanya, waktu sholat maghrib ditandakan hari sudah mulai gelap. Matahari terbenam di sebelah barat. Nah, Ananda bisa segera masuk ke dalam rumah, menutup pintu rumah dan membaca bismillah. Karena saat itu banyak setan yang berkeliaran. Nah, di gambar jarum jam menunjukkan pukul 6 petang. Tepat jam 6 petang terdengar suara azan berkumandang. Tanda sholat maghrib sudah masuk waktunya. Ananda bisa segera berwudu dan melakukan sholat berjamaah bersama keluarga. Selanjutnya, waktu sholat isya. Nah, biasanya tanda dari waktu mulainya sholat isya yaitu hari sudah malam. Lampu-lampu sudah menyala terang. Di sebelah barat, sinar matahari yang berwarna kemerah-merahan sudah menghilang. Nah, perhatikan jarum jam. Jarum jam menunjukkan pukul 7 malam. Biasanya pada pukul 7 malam, azan sudah mulai berkumandang. Tanda sholat isya sudah masuk waktunya. Ananda bisa segera pergi berwudu dan melakukan sholat berjamaah. Nah, sekian pembelajaran kita mengenai waktu. Nah, jika Ananda merasa bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Bisa melalui Japri ataupun melalui grup Telegram ya Ananda Soleha. Selanjutnya ada tugas dari Ibu yaitu untuk PPKN. Silahkan mendokumentasikan salah satu kegiatan, bisa sholat, membaca Al-Quran, ataupun sedang belajar. Nah, pilih salah satu saja ya. Nah, untuk selanjutnya untuk tugas matematika, silahkan dibuka halamannya pada bukunya halaman 120. Di situ ada soal 1 sampai nomor 5. Silahkan dikerjakan ya. Jika masih ada yang bingung dengan penugasan, silahkan bertanya kepada Ibu melalui grup Telegram ataupun Japri. Baiklah Ananda Soleha, kita cukupkan pembelajaran kita sampai hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.